Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Yes, the world will bow down and say you are God. Oh, every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Oh, just wanna be with you. So I'll sing hallelujah till you come again, and I'll dance in your presence till you come again. Oh, I'll sing hallelujah till you come again. Oh, and I'll dance in your presence till you come again. Oh, and I'll sing hallelujah till you come again, and I'll dance in your presence till you come again. Ooh, I'll sing hallelujah till you come again, and I'll dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Oh, just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Oh,
just wanna be with you. King of glory, King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you, Jesus. You are the highest. We praise your name, Lord. Just wanna be you, Jesus. Your name is highest. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cries, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear the people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Oh, Jesus, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Shalom warga kerajaan, apa kabarnya? Senang sekali kita berjumpa kembali dalam Voice of Victory. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, tahukah putra-putri warga kerajaan bahwa tragedi yang terbesar dalam kehidupan manusia bukanlah kematian, tetapi tragedi yang terbesar dalam kehidupan manusia adalah hidup yang tanpa tujuan. Tetapi puji syukur kepada Tuhan bahwa kita putra-putri kerajaannya diberi tujuan yang besar. Jadi ada tujuan Tuhan yang besar atas hidup kita. Hidup kita bisa menjadi berkat, hidup kita bisa berdampak, hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan dan menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Puji Tuhan. Nah, dalam kondisi keadaan dunia yang sekarang ini, kita melihat bahwa kita hidup di masa-masa yang sukar. Banyak orang mencintai dirinya sendiri, banyak orang kita jumpai mementingkan dirinya sendiri.
tetapi kita warga kerajaan, kita mau belajar bersama-sama bahwa kita mau menghidupi kehendak Tuhan. Tujuan Tuhan adalah hidup kita bisa berdampak bagi banyak orang. Hidup kita bisa menjadi berkat karena kita sudah diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Kita sudah dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mengasihi orang lain. Kita sudah diubahkan oleh Tuhan, kita menjadi agen perubahannya. Kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita bisa memulihkan orang lain. Sehingga kehidupan kita ini bukan biasa-biasa saja, tapi kehidupan kita ini dijadikan Tuhan luar biasa. Sebab ada kasih Tuhan di dalam kita. Dan kasih Tuhan yang ada di dalam kita itu yang memampukan kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita diubahkan dari kehidupan yang lama, kita diubahkan tidak menjadi sama lagi. Dari kehidupan yang sangat buruk, tetapi kita diubahkan menjadi berkat bagi sesama kita. Siapa teladan yang sejati? Teladan yang sejati hanya ada pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan segala-galanya buat hidup kita. Karena cintanya yang terhebat, karena kasihnya yang dahsyat atas kita. Sehingga hidup kita ini sangat berarti di hadapannya. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Teladan yang sejati adalah Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan segala-galanya, kasih tanpa syarat, kasih yang berkorban, kasih tanpa pamrih. Dan Tuhan Yesus yang memampukan kita juga untuk kita berbuat baik kepada sesama kita dan hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Karena hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi hidup kita adalah miliknya Tuhan. Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Dan hidup kita ini biarlah kita tidak dipenuhi dengan egosentris, tidak dipenuhi dengan iri hati, tidak dipenuhi dengan hal yang tidak disukai oleh Tuhan, tapi biarlah hidup kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Karena ketika kasih Tuhan ada di dalam diri kita, hidup kita bisa memancarkan kasih Tuhan. Tidak perlu menggembar-gemborkan tentang kasih Tuhan, tetapi hidup kita bisa dirasakan oleh banyak orang. Jadi kasih Tuhan yang ada di dalam kita ini bisa dirasakan, bisa dipahami oleh banyak orang. Dan orang bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan kita yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Sehingga keegoan itu tidak bertahta di dalam hati kita, tetapi yang bertahta di dalam hati kita adalah Tuhan Yesus. Maka kehidupan kita akan berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Tahukah saudara bahwa Tuhan inginkan kita menjadi seperti Dia? Seperti apa yang Tuhan kehendaki? Biarlah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, dan hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Bukan seperti apa yang kita kehendaki, tapi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bukan apa yang kita mau, tetapi seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah saudara, biar kita bisa berbuat kebaikan dengan hati yang tulus. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita melihat bahwa Tuhan Yesus pun melakukan hal yang dahsyat, saudara. Dia melakukan perbuatan yang baik, tidak memandang bulu pada siapa saja. Bahkan Tuhan bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Tanda kepedulian Tuhan. Tuhan tidak mementingkan dirinya sendiri, sebab Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani kita semuanya. Bahkan menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan yang menyelamatkan kita semuanya. Ketika kita ada di titik yang rendah, di bawah, Tuhan mengangkat kita. Tuhan dengan penuh cintanya membangkitkan kita kembali. Kita yang patah semangatnya diberikan semangat yang baru oleh Tuhan. Bagi orang-orang yang sedang letih lesu, penuh dengan kecemasan, kebingungan, Tuhan datang peduli bagi kita. Tuhan memberikan pada kita kelegaan. Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru.
tanda cintanya Tuhan yang tak terbatas itu nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan juga bersentuhan dengan orang-orang yang kusta dan menyembuhkannya. Tuhan juga bergaul dengan orang-orang yang berdosa dan menyelamatkan mereka. Tuhan membangkitkan orang-orang yang mati. Kemudian Tuhan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tanda kepedulian Tuhan yang dahsyat atas manusia. Oleh sebab itu kita warga kerajaan, mari kita meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita semuanya. Dan kita bisa menjadi berkat di mana saja Tuhan tempatkan kita, di area apapun yang sedang kita ada, ditetapkan oleh Tuhan. Di situ kita bersinar, kita dapat menjadi terang yang maksimal bagi tempat-tempat di mana Tuhan utus kita. Luar biasa saudara, biarlah kebaikan yang kita boleh lakukan itu seperti kasihnya Tuhan yang tulus murni. Tuhan melakukan itu dengan hati yang dahsyat, tidak ingin dibalas apa-apa, tapi kasih yang tanpa pamrih, berkorban tanpa pamrih, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban perhatian, pikiran, perasaan, semuanya. Bahkan kasih Tuhan itu luar biasa saudara, seutuhnya sudah diberikan pada kita. Kita pun bisa untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Kita mempunyai hati yang seperti hatinya Tuhan. Kita minta hati yang penuh belas kasihan. Ketika melihat orang-orang yang membutuhkan, kita segera melakukan kebaikan buat mereka, menolong mereka, melakukan sesuatu. Tidak mesti harus hal-hal yang besar. Dari hal-hal yang sederhana, dari hal yang kecil itu, kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan nama Tuhan ditinggikan di dalam kehidupan kita. Kebaikan yang tulus. Kalau kita melakukan, orang yang melakukan kebaikan dengan hati yang tulus, itu tidak akan mengungkit-ungkit kebaikannya. Seorang yang berbuat kebaikan dengan hati yang tulus tidak akan mencatat daftar kebaikannya. Bahkan seorang yang berbuat baik dengan hati yang tulus tidak akan meneriakkan kebaikannya, tidak akan gembar-gembor tentang kebaikan yang sudah dia lakukan. Karena tahu bahwa semua yang dilakukan itu Tuhan yang memperhitungkannya, Tuhan yang akan membalasnya pada kita semuanya. Oleh sebab itu mari kita dengan sukacita melakukan hal yang baik, sebab tidak ada yang sia-sia. Ya. Firman Tuhan juga katakan di dalam Galatia 6 ayat yang 9 dan 10. Firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, saudara, biarlah kita jangan jemu-jemu, jangan bosan untuk berbuat baik kepada siapa saja orang yang ditentukan ketemu sama kita. Lakukan sesuatu kebaikan buat orang itu. Dan saya percaya bahwa ada terjadi perubahan yang besar, ada terobosan yang luar biasa. Kasih Tuhan makin memancar lebih kuat lagi di dalam kehidupan kita. Seperti kalau kita memperhatikan orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin Bapa, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sesungguhnya saat itu firman Tuhan katakan kita sedang melakukannya untuk Tuhan juga. Ya, di dalam Matius yang ke-25 ayat yang ke-40 firman Tuhan berkata ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dan saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Oleh sebab itu hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Hidup di dunia ini cuma sementara. Biarlah kita mau menggunakan detik demi detik, jam demi jam ya. Dalam hari-hari kita ini, biarlah hidup kita makin berarti dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga banyak jiwa akan dimenangkan melalui kehidupan saudara dan saya. Biarlah kita menyala buat Tuhan. Kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Sebab ada janji Tuhan yang besar bagi kita kalau kita ini melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bagi berkat yang khusus bagi orang yang tidak egois. Yaitu apa? Hidup kita akan berbahagia.
Sebab firman Tuhan juga katakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oleh sebab itu biarlah kita pakai tangan kita ini untuk memberi, banyak menabur, banyak berbuat kebaikan. Jadi mental kita bukan mental meminta-minta, bukan hanya mental untuk menerima saja, tetapi kita memberkati, memberi, menabur setiap kebaikan di mana saja kita ditempatkan oleh Tuhan. Jangan seperti laut mati. Laut mati terkenal dengan air laut asin karena kadar garamnya itu terlalu tinggi dan tidak mungkin ada kehidupan yang bisa bertahan di sana. Mengapa dikatakan airnya asin sekali dan mengapa dikatakan laut asin? Karena dia hanya menerima tanpa memberi, tanpa menyalurkan. Tetapi putra-putri warga kerajaan, bila kita bukan hanya cuma menerima kebaikan Tuhan, menerima kesembuhan Tuhan, menerima mujizat Tuhan, menerima kemurahan Tuhan, tetapi kita juga harus menabur, menyalurkannya kepada sesama kita, menyalurkan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita jadi berkat buat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Mari warga kerajaan, kita menghidupi apa yang Tuhan suruhkan, yaitu firman Tuhan. Hidup kita menggenapi firman-Nya, sebab kasih itu bukan sekedar kata-kata, melainkan kasih itu adalah perbuatan yang nyata sehari-hari. Kasih itu bukan teori, tetapi kasih itu adalah harus dipraktekkan sehari-hari. Dan saya percaya biarlah Roh Kudus memberikan roh yang menyala-nyala dengan semangat, dengan sukacita untuk kita sama-sama bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.